Pukul 2:45, Samsul meminta diri kepada Paku Alam untuk kembali ke sekolah. Tapi, apakah ada yang bisa saya lakukan sebelum saya pamit, Tuan Hulu Balang? Tanya Samsul. Paku Alam terdiam sejenak, kemudian dia seolah teringat sesuatu. Bolehkah aku ikut ke sekolahmu? Aku ingin menyaksikan bagaimana kalian belajar, kata Paku Alam. Tentu saja Tuan, mari. Samsul memindai QR kode di dashboard skuter dan memberi perintah suara untuk menuju ke sekolah. Langkah itu diikuti oleh Paku Alam dan sekejap kemudian mereka sudah berkendara di jalan bandaraya Kampung X yang lengang. Kadang-kadang mereka berpapasan dengan sesama pengendara skuter. Di lajur yang berbeda, kedua lajur yang saling berlawanan arah itu dibatasi oleh deretan pepohonan yang rimbun. Sesekali ada mobil yang menyalip, nyaris tanpa suara. Hanya terdengar suara seperti desiran angin yang melintas ketika sebuah mobil akan menyalip. Semua alat transportasi di Kampung X memang menggunakan tenaga listrik, sedangkan energi listrik didapatkan dari panas bumi. 5 menit kemudian, mereka sudah sampai di depan sekolah. Mereka meletakkan skuter di skuter point dekat sekolah. Samsul kembali memindai QR kode di skuternya untuk mengakhiri rute perjalanannya. Paku Alam juga melakukan hal yang sama. Mereka kemudian masuk ke pekarangan sekolah. Bangunan-bangunan sekolah ini tidak terlihat modern dan mewah, justru sebaliknya. Nampak seperti bangunan-bangunan di perkampungan masa lalu. Bahkan, lingkungan sekolah ini nyaris seperti hutan, di mana ada bangunan-bangunan di sela-sela pepohonan. Dari kejauhan nampak beberapa anak sedang beraktivitas di lahan terbuka. Samsul mengajak Paku Alam menuju sebuah bangunan warna coklat tua dengan dinding penuh kaca. Rupanya itu command room. Ruang dalam bangunan itu tanpa sekat. Ada beberapa tempat duduk kayu yang diatur seperti untuk ngobrol. Ada pula karpet-karpet yang digelar di beberapa sudut. Nampaknya sengaja disiapkan untuk mereka yang ingin duduk lesehan. Tuan Hulu Balang mau minum. Paku Alam sedikit canggung mau mengiyakan. Di sini siapapun boleh mengambil air minum, Tuan. Ada yang normal, ada yang panas, kata Samsul sambil menunjuk ke sebuah sudut. Sementara, Tuan silakan beristirahat sejenak. Saya akan panggilkan wali kelas saya. Tentu beliau akan senang berjumpa dengan Tuan. Paku Alam ingin menyaksikan bagaimana anak-anak itu dididik sehingga memiliki perilaku yang seperti itu. Paku Alam berjalan melihat-lihat command room itu. Kebetulan tidak ada seorang pun di sana. Ada beberapa lukisan tangan yang dipajang dan beberapa reka bentuk dari kayu. Nampaknya itu hasil karya murid-murid di sekolah ini. Paku Alam merasa aneh. Di zaman 11G, anak-anak masih melukis dan membuat kerajinan strimin. Beberapa menit kemudian, Samsul kembali datang dengan seorang lelaki muda. Usianya sedikit lebih muda dari Paku Alam. Dia memperkenalkan diri sebagai salah satu guru di situ. Orangnya kurus, rambutnya ikal pendek dan ramah. Dia mengenakan jas berbahan tipis tanpa dasi. Selamat datang di sekolah kami, Tuan Hulu Balang, katanya. Terima kasih Bapak Guru. Lantas mereka berbincang-bincang
Pak Guru menanyakan perjalanan Pakualam, sedangkan Pakualam penasaran dengan beberapa lukisan dan kerajinan yang dipasang di common room itu. Melukis, membuat kerajinan tangan, berkebun, atau yang lain-lain itu sebenarnya hanya metode Tuan Hulu Balang. Sebab dulu pernah ada suatu masa di mana anak-anak kami begitu kecanduan dengan game online. Kami risau, apa sebaiknya jalan yang ditempuh agar mereka hidup normal sebagai anak-anak. Kami mempelajari betul bagaimana melihat fenomena itu, hingga akhirnya kami menemukan kesimpulan bahwa ketergantungan itu harus dihentikan, tapi kami harus menemukan pengganti dari game itu. Tentu saja, penggantinya harus lebih asyik dan menantang. Maka kami desain berbagai kegiatan yang menarik dan lebih menantang dari game online. Seorang murid masuk. Dia menyapa sembari membungkukkan badan dan menyilangkan salah satu tangannya di dada. Pakualam terkesan dengan sikap itu. Obrolan dilanjutkan pada hal-hal yang lebih mendasar. Di Kampung X, mata pelajaran yang wajib hanya ada 5 tuan. Matematika, bahasa kampung, bahasa internasional, sains dasar, dan pengetahuan sosial dasar. Selebihnya, anak-anak diberi kebebasan memilih mata pelajaran yang ingin mereka pelajari. 30% waktu sekolah mereka adalah aktivitas kreatif. Mereka bebas menggunakan waktunya selama menghasilkan output yang bermanfaat. 30% waktu sekolah itulah yang mempertemukan Tuan dengan Samsul, juga karya-karya yang Tuan lihat di sini. Obrolan masih terus berlangsung sampai senja menjelang. Sinar matahari yang kemerahan menerobos rimbun pepohonan di kompleks sekolah kebangsaan Kampung X. Berkas-berkasnya menimpa wajah Pakualam, Pak Guru, dan Samsul. Mereka pun sepakat untuk mengakhiri pertemuan dan berjanji untuk suatu ketika kembali bertemu. Pakualam pun pamit menuju penginapan.